Halo, balik lagi sama gue Billy. Laptop yang satu ini tuh memang nggak cocok ya buat sering-sering dibawa jalan kayak gitu. Dan pastinya juga nggak bakal aman kalau misalnya dipakai kerja tanpa colokan. Tapi yang satu ini tuh lebih cocoknya disebut sebagai desktop replacement menurut gue. Ya, se-strong itu. Itu Lenovo Legion Pro 5 16 ARX 8. Laptop model kayak gini, kayak yang udah gue sebut di awal, dia tuh lebih cocoknya dianggap sebagai desktop replacement kayak gitu. Karena emang jeroannya tuh udah se-powerful itu. Nggak perlu diraguin lagi lah, kalau mau dipakai apa aja juga nggak bakal ada masalah menurut gue ya. Tapi apakah ada kurangnya dari laptop yang satu ini? Ya, kita simak bareng-bareng di video ini. Dipakai nge-game sih, menurut gue dia udah enak banget ya. Nah, pas selama pengetesan aja gue tuh makainya nyaman banget dia. Keyboardnya nyaman juga buat dipakai nge-game gitu. Ngomong-ngomong dia tuh keyboardnya full size, dipakai nge-gamenya enak, empuk juga. Dan dipakai ngetik juga dia masih nyaman, nggak berisik ya. Lengkap juga dia dengan backlit RGB di sini. Buat trackpadnya sendiri, menurut gue walaupun ukurannya standar, tapi dipakainya tuh nyaman. Ya masih berasa cukup luas juga lah ini. Dipakai di game control, dia tuh dapat FPS-nya di 50-60an FPS. Nah, untuk Metro Exodus-nya, dia tuh di 70-90an FPS dapatnya. Buat Final Fantasy 15 juga jalan lancar di sini, nggak masalah. Dia ada di 100 belasan FPS kayak gitu. Terakhir ini nih yang paling gila, biasa Valorant. Dia tuh udah paling aman lah karena FPS-nya sendiri dia dapat di 320-an sampai 390-an FPS. Udah turun-turun banget tuh. Dan ya ini sih buat ngetes aja ya sekilas, karena di video sebelumnya kan gue udah sebut tuh kalau misalnya laptop yang udah menggunakan RTX 4000 series tuh sebenarnya Gen Z tuh udah pasti aman. Dan iya, di sini sama juga, memang udah aman banget lah mentok di 60-an FPS kayak gitu. Jadi fix ya, next time ke depannya kalau misalnya laptop itu sudah menggunakan RTX 4000 series, udah nggak perlu dites lagi pakai game Genshin ya. Final Fantasy 14 Endwalker di sini juga dapat skornya extremely high di 16.333. FPS-nya dapat di kisaran 90 sampai 160-an FPS. So buat MMORPG mah udah aman banget sini, udah enak banget, dan buat PvP sekalipun juga pasti bakalan nyaman. Shadow of the Tomb Raider, ya walaupun dia tuh jalan tanpa DLSS ya, masih dapat di rata-rata 60-an FPS. Ya ngomong-ngomong, DLSS-nya bukan sengaja gua nggak jalanin, tapi dia sepertinya karena updatean Windows yang baru kemarin ini, jadi DLSS-nya kagak mau jalan. Nah, buat content creation-nya gimana? Ya, kita pakai Filmora 9. Render video 5 menit 1080p 30 fps. Dia tuh cuma makan waktu di 5 menit 38 detikan aja. Aman lah. Blender untuk render scene BMW seperti biasa, dia makan waktunya di 2 menit 27 detik. Aman juga di sini. Bisa kelihatan kalau misalnya dipakai content creation di sini nggak akan jadi masalah juga. Yes, aman dan nyaman karena memang dia tuh sudah didukung dengan layar yang mantap di sini. 16 in 2K display, WQXGA buat resolusinya. IPS, refresh rate di 240 Hz, dan yang pasti dia sudah 100% sRGB. Jadi aman mau dipakai buat bikin konten atau nikmatin konten. Gak lupa juga di sini tuh sudah ada low blue light technology juga. Ngomong-ngomong, pengetesan game di atas itu semua menggunakan resolusi 2K ya. Jadi bisa dibayangkan kan sepowerful apa. Bezelnya di sini dia memang sudah tipis bezel layarnya, tapi walaupun di bezel yang setipis ini masih tetap dilengkapi dengan webcam juga. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera Full HD 1080p-nya yang ada di laptop ini. Dan ini juga kualitas hasil tangkapan suaranya yang masuk. Nah, ini kalau saat lagi kamera yang nyala dan masukkan gambar seperti biasa ada tanda lampu berwarna putih yang menyala di sebelah kameranya, dan kamera webcam ini juga sudah dilengkapi dengan e-shutter ya, e-shutter yang berada di samping laptopnya, samping sebelah kanannya. Jadi kalau misalnya mau lebih aman, tinggal di offin aja kameranya langsung dari e-shutter ini. Buat kualitas audionya sendiri sih memang nggak terlalu wah menurut gua, nggak flat sih, dynamicnya masih ada, tapi memang bassnya menurut gua kurang berasa ya, kurang menonjok aja gitu. Nah, cuman buat vokalnya masih cukup jelas di sini. Jeroannya sendiri menurut gue memang cukup mantap dan bikin gue kagum juga pas gue buka belakangnya.
Nah, itu tuh baik NVMe maupun RAM-nya tuh semua sudah dilengkapi dengan cover kayak gitu. Buat storage-nya sendiri jadi lebih aman aja lah. Begitu kita beli tuh udah dapat lengkap dengan heat spreader juga di sini. Nah, laptop serba bisa kayak gini, itu tuh menggunakan jeroan AMD Ryzen 7 7745HX dan GeForce RTX 4070 yang satu ini. Cinebench R23-nya di run 10 kali seperti biasa, hasilnya tuh hampir rata ya semua. Memberikan rata-rata di sekitar 16.800-an gitu skornya. Dan kita run 3D Mark Port Royal, dia tuh ngasih skornya di 7.549. Lanjut ke Time Spy, dia ngasih skornya ada di 12.404. Sedangkan yang terakhir ini Fire Strike, dia dapat skornya di 28.157. Oke, aman ini berarti. Dan pastinya kita hajar juga menggunakan stress test. Dan di stress test ini sekalipun nggak pas sih. Mepet lah dia skornya, hasilnya di 96,9%. Ya sebenarnya aman lah ya skor segitu. Mepet banget lah, 97 kan buat pasnya. Nah, suhunya sendiri pas lagi dihajar kayak gitu pun menurut gua aman banget, adem. Dia cuman di yang paling tingginya ada di 43,3 derajatan doang. Dan di sekitaran tombol WASD-nya yang biasa kita pakai buat main phone ini juga aman banget, nggak panas di sini. Suhunya itu terjaga segini dengan menggunakan 4 exhaust, 2 kipas, dan 4 heat pipe. Nah, RAM-nya sendiri dia menggunakan DDR5 16GB dual channel, dan RAM-nya tentu saja untuk laptop gaming kayak gini mah upgradable. Sebuah storage-nya dia menggunakan M.2 NVMe 1TB yang bawaannya ya, dan masih ada ekstra 1 slot kosong lagi kalau kalian mau nambah nih. Jadi aman lah di sini buat game-game yang sekarang kan ukurannya besar-besar gitu. Ya aman, tinggal ditambahin aja NVMe satu lagi. Biasa untuk NVMe-nya sendiri gua run 4 kali di Crystal Disk Mark. Dia rate-nya bisa dapat di kisaran 6.600-an, sedangkan untuk Lite-nya di 4.900-an. Jadi ini tuh memang udah dikasih NVMe yang cukup oke juga di sini, tinggi juga dia. Buat bodinya sendiri di bagian belakang layarnya ini terbuat dari bahan sejenis metal kayak gitu. Dan untuk desainnya ini ya buat aksen gamingnya di sini menurut gue masih kelihatan banget. Tapi walaupun begitu dia tuh terlihat simple dan sangat minimalis banget ya di sini. Buat layarnya sendiri dia bisa dibuka sampai ke hampir 180 derajat. Buat urusan colok-mencolok di sini gue tuh lumayan demen juga nih, karena dia port-portnya itu cukup melimpah juga. Di sisi kanan, kiri, dan di bagian belakangnya semua ada. Mostly colokannya ada di bagian belakang ya. Ya, dia tuh di sini sudah dilengkapi dengan 4 USB Type A 3.2 Gen 1, ada 2 USB Type C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort, tapi cuma satu yang di sini yang support power delivery-nya up to 140 watt. Nah, combo audio jack juga ada. HDMI 2.1, port RJ45, dan pastinya power jack juga ya. Kurang lengkap kalau belum ngomongin soal daya tahan baterai 78 wattnya juga. Gua ngomongin ini di bagian belakang karena memang menurut gua sih tidak terlalu mengesankan ya untuk baterainya ini. Tapi ya bisa dimaklumi juga, namanya juga laptop gaming powerful. Yang mana kalau misalnya kalian mau make ini, ya udahlah sambil dicolok chargernya aja, biar maksimal juga performanya. Pas dipakai nonton video YouTube playback dengan tingkat kecerahan 50%, di sini tuh dia bisa cuman tahannya di 1,5 jam doang. Itu turun dari 100% sampai tinggal sisa 15% aja. Kalau dipakai online meeting sekitar 30 menit gitu, itu tuh turunnya sampai 30%. Ya memang sih di sini kelihatan boros ya. Tapi memang pas dicas menggunakan charger bawahnya yang 300 watt itu tuh cukup kencang juga. Dan di sini tuh sudah dilengkapi juga dengan fitur rapid charging. Nah, dari 15% sampai ke 50% dia cuma makan waktu 12 menit aja cuy. Itu cepat banget. Dan buat sampai fully charge ke 100% ya cuma perlu waktu di 57 menit aja. Ini tuh udah kenceng banget ya dari sisi pengecasan. Paling terakhir nih di software Lenovo Vantage-nya ya, lumayan banyak juga customization-nya buat ya kalian kalau misalnya memang ngerti dan mau utak-utik ya supaya performance-nya juga bisa lebih maksimal. Silakan aja, di situ ada macam-macam buat overclock, buat apa, bisa diutak-utik langsung. Tapi memang software-nya itu kalian kudu install sendiri ya. Jadi pas baru datang baru ngeformat. Kalau di format sendiri dia tuh nggak langsung nongol tuh, memang harus di-download dan di-install sendiri. Dan buat garansinya itu dia cukup spesial menurut gua untuk laptop high-end kayak gini. Dia tuh dikasih garansi sampai 3 tahun, dan untuk ADP-nya, Accidental Damage Protection,
dia tuh sampai 3 tahun juga. Mantap kan tuh? Menurut gue sih laptop lain tuh perlu nyontoh yang model kayak begini, terutama laptop high-end gitu. Perlu memberi tingkat ketenangan buat si penggunanya sampai selevel kayak begini menurut gue. Ya kalau perlu sih sampai 4 tahun lah, jangan tanggung-tanggung gitu. Garansi itu penting banget loh menurut gue, apalagi di tengah-tengah listrik negara kita ini yang sangat tidak stabil ini ya. Laptop gue jebol cuy. Jadi sebenarnya yang perlu jadi lebih baik itu si produsennya atau pemerintahnya ya. Jangan malu-maluin dong. Oke, jadi sebagai kesimpulannya menurut gua ini tuh it's a desktop replacement kind of type. Serba bisa, upgradability-nya juga maksimal, adem, layarnya oke, portnya berlimpah. Cuman ya emang baterainya sih nggak tahan lama ya. Walau dia tuh sudah dilengkapi dengan kemampuan ngecas yang cepet banget menurut gua. Ya namanya juga laptop gaming ya, tetap akan lebih maksimal kalau digunakan sambil dicolok charger. Oke, jadi sekian dulu review singkat dari Kika buat laptop yang saat ini, Lenovo Legion Pro 5. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.